Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Amanda dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam dari kelas 1B dengan NIM 24810900032. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan ulumul hadis. Penting dalam Islam sejarah dan perkembangan ulumul hadis. Karena ilmu ini merupakan pilar utama dalam menjaga keaslian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Lalu bagaimana sih perjuangan Rasulullah dalam mengembangkan atau bagaimana sih perjuangan para sahabat dan para ulama untuk mengembangkan metodologi yang ketat dalam menjaga hadis dari penyimpangan. Lalu bagaimana perjalanan ilmu dari zaman Rasulullah hingga sekarang. Insya Allah semuanya akan kita bahas dalam video ini. Oleh karena itu simak video berikut dan selamat menyaksikan. Oke, mari kita mulai pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya hadis adalah kehidupan. Hadis merupakan sumber hukum setelah Al-Quran. Pada masa Rasulullah tidak hanya menyampaikan wahyu, tapi juga menjelaskan, mengajarkan, memberikan contoh dan mempraktikkan langsung ajaran Islam kepada para sahabat. Namun sahabat tidak langsung menuliskan hadisnya karena memang ada larangan tersendiri dari Rasulullah untuk menuliskannya agar memastikan Al-Quran tetap terjaga tanpa adanya pencampuran. Lalu setelah wahyu Al-Quran sempurna, beliau mengizinkan beberapa sahabat untuk menulisnya. Dan memang sebelumnya sebagian besar hadis disampaikan secara lisan karena adatnya budaya Arab yang mengandalkan hafalannya yang kuat. Namun ada beberapa sahabat Rasul, diantaranya itu Abu Hurairah dan Abdullah bin Amr bin As, yang menghafal ribuan hadis Nabi untuk diwariskan kepada umat Islam. Coba bayangkan saja bagaimana perjuangan para sahabat untuk menghafal, mengingat, bahkan menjaga kata-kata Rasul agar otentik tanpa teknologi atau tanpa bantuan teknologi canggih seperti zaman sekarang. Lalu yang kedua, pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin tentunya setelah wafatnya Rasulullah SAW, hadis semakin penting dalam membimbing umat Islam. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Islam mulai menyebar di berbagai wilayah dan banyaknya tantangan baru yang muncul. Tanggung jawab hadis jatuh kepada para sahabat dan Khulafaur Rasyidin. Bagaimana memastikan hadis yang telah menyebar di berbagai wilayah? Contohnya seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Mereka sangat berhati-hati dalam menerima hadis dan selalu memastikan kesanadannya. Hal ini merupakan bentuk awal dalam seleksi hadis yang ketat. Bahkan beliau pun pernah berkata, jangan terlalu banyak meriwayatkan hadis tanpa memastikan kebenarannya. Pada masa Umar bin Khattab, kebijaksanaan lebih ketat diterapkan. Bahkan ia sampai mengundang sahabat senior untuk memastikan bahwa hadis yang diriwayatkan itu sanadnya jelas. Uniknya yaitu hadis belum juga dikodifikasikan, namun semangat tinggi para sahabat untuk menjaga keaslian hadis sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa betapa berharganya sabda Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga, pada masa sahabat dan pada masa tabi'in, hadis mulai menyebar pada masa ini seiring menyebarnya Islam ke berbagai wilayah. Lalu pada masa sahabat dan tabi'in ini ada beberapa tantangan besar yang muncul. Di antaranya yang pertama, perjalanan jauh. Para sahabat atau para ulama pergi dari satu kota ke kota lainnya hanya untuk mencari satu hadis. Lalu fitnah politik, adanya hadis palsu yang bermunculan karena untuk mendukung kepentingan tertentu. Dan disitulah beberapa tokoh besar muncul, di antaranya yaitu Imam Abu Hurairah, yaitu salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis terbanyak, dan para tabi'in lainnya yang mulai membuat metode untuk memastikan sanad hadis. Lalu pada masa ini beberapa tokoh ulama, di antaranya Imam Az-Zuhri, yang menjadi pelopor dalam pengumpulan hadis, tidak hanya mengumpulkan hadis tapi juga memastikan sanadnya atau rantai periwayatannya, apakah hadis tersebut sahih atau tidak. Hal ini merupakan fondasi awal dari ilmu yang kita kenal sebagai ulumul hadis. Lalu posisi dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai pelengkap, penjelas, atau penguat Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman utama dan hadis adalah pelengkapnya. Misalkan dalam Al-Quran kita dianjurkan untuk mendirikan sholat, tetapi tidak diterangkan bagaimana tata cara mendirikan sholat. Nah, jawabannya ada di hadis. Hadis itu seperti cahaya yang menerangi kita menuju pemahaman Al-Quran yang utuh. Dan ada larangan yang tidak dituliskan dalam Al-Quran namun dijelaskan
dalam hadis seperti larangan pemakaian emas kepada laki-laki. Al-Quran dan hadis itu seperti sisi mata uang yang saling melengkapi. Demikianlah perjalanan panjang hadis dari zaman Rasulullah hingga saat ini yang kita kenal sebagai ulumul hadis. Tentunya semangat juang para sahabat dan tabi'in lah yang membawa kita dapat memahami atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mari kita menjaga dan mengamalkan ilmu ini. Dan mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.